Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zi dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang kajian asbabun nuzul mengenai semua tentang al-insan. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini saya duduk di sini untuk mempresentasikan asbabun nuzul surah Al-Insan. Pertama kita mulai dari bab 1, yaitu pengetahuan dasar Al-Insan. Al-Insan adalah surah ke-76 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan berisi 31 ayat. Dinamakan Al-Insan, yang artinya manusia, diambil dari kata insan yang terdapat pada ayat pertama dari surah ini. Kemudian kita lanjut ke bab kedua, asbabun nuzul surah Al-Insan. Pertama, asbabun nuzul surah Al-Insan ayat 8. Dalam surah Al-Insan ayat 8, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ibnu Jarir bahwa kata asiron di ayat 8 yang dimaksud adalah tawanan musyrikin yang kala itu disiksa oleh kaum muslim. Allah menurunkan firman-Nya surah Al-Insan ayat 8 yang berisi perintah pada kaum muslimin untuk tidak menyiksa para tawanan dan memberikan makanan yang mereka sukai, yang para tawanan itu sukai. Kemudian ada juga surah Al-Insan ayat 20. Asbabun nuzul atau penyebab turunnya ayat ini adalah tatkala Umar radhiyallahu anha menghadap Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Umar mengunjungi rumah beliau ya. Kemudian memasuki kamarnya dan beliau melihat Rasulullah sedang tidur di atas tikar pelepah kurma, sehingga bekasnya terlihat di badan beliau, di punggungnya. Umar yang melihat hal ini pun langsung menangis. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Tuhan telah menceritakan kemegahan Kisra dari Persia dan kerajaannya, Hurmus serta pasukannya, serta Raja Habasyah dan kerajaannya. Sementara Tuhan sendiri ya Rasulullah tidur di atas tikar pelepah kurma." Rasulullah bersabda, "Apakah engkau tidak ridha, wahai Umar? Dunia bagi mereka dan akhirat bagi kita." Allah menurunkan ayat ini, yaitu Al-Insan ayat 20, berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menjanjikan kenikmatan di hari akhir kelak. Jadi kita nikmatnya di hari akhir, bukan di sekarang. Yang ketiga, surah Al-Insan ayat 24. Sini. Diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Jarir, dan Ibnu Munzir yang bersumber dari Qatadah, bahwa Qatadah menerima kabar tentang Abu Jahal yang berkata, "Jika aku melihat Muhammad sedang sholat, aku akan menginjak tengkuknya." Berkenaan dengan peristiwa tersebut, Allah menurunkan ayat ini, Al-Insan ayat 24, sebagai peringatan agar tidak mengindahkan apa yang diucapkan orang kafir. Kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan dari kajian kita hari ini, yang pertama, hendaknya kita memperlakukan para tawanan dengan baik. Jadi kita itu dilarang untuk menyiksa para tawanan, memukuli, atau kita memberi makanan sisa gitu. Jadi Allah sangat menekankan kita dari surah Al-Insan ayat 8 untuk memperlakukan tawanan dengan baik. Yang kedua, memfokuskan diri pada akhirat, karena kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki adalah nikmat akhirat. Karena dunia hanyalah ujian semata dan kita harus berhasil melewatinya. Yang terakhir, hendaknya kita mengindahkan atau ngacangin lah istilah kerennya apa yang dikatakan oleh orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 24. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, Allah berkata, ini sebenarnya nggak nyambung tapi nggak apa-apa. Dan sesungguhnya Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nih, silakan dilihat profilnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan, karena saya juga masih belajar, dan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kasih datin.